Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Putri Aurelia dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat, Fakultas FISIP, Universitas Lampung. Di sini saya dan rekan saya Bonifacius Bayu Pradipta Widyatama, dan saya juga dari D3 Hubungan Masyarakat. Kami di sini bertujuan untuk wawancara observasi dalam memenuhi tugas mata kuliah asas-asas manajemen untuk mewawancarai instansi yang ada di Lampung ini. Oke, cukup nih perkenalan dari kita. Untuk dari mas-masnya nih, kira-kira boleh perkenalan dulu nggak nih dari mas yang Boleh. Oke, halo, selamat pagi. Salam kenal, saya Arif. Kalau di Lampungnya itu saya sebagai di kerjasama, bagian divisi kerjasama, tim support dan markom di sini sebenarnya gitu. Halo. Iya, perkenalkan nama saya Hadi di Lampung G sebagai staf admin dan sosial media manajemen. Baik, salam kenal ya kakak semuanya. Iya, sama juga. Salam kenal. Baik, selanjutnya saya dan rekan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kehumasan dari perusahaan Lampung G ini. Oke. Yang pertama, Budi. yang pertama nih kak, soal planning. Gimana sih kak cara nentuin prioritas dalam program komunikasi untuk mencapai suatu tujuan yang strategis tuh kak? Strategi ya berarti prioritas ya. Kalau itu sih pasti kita utamakan pasti koordinasi ya, komunikasi antar tim juga. Jadi apalagi kalau misalkan itu berhubungan dengan stakeholder atau klien ya misalkan. Jadi kita cari tahu dulu kebutuhan dari si kliennya atau stakeholdernya seperti apa. Karena kan kita di bidang jasa ya, maksudnya jasa itu kan benar-benar harus dijaga dengan baik ya, bukan produk gitu. Kalau produk kan kalau misalkan salah atau ada kerusakan, perbaiki produknya, jual ulang gitu. Tapi kalau jasa kan sekalinya jelek ya akan terus jelek nanti ke depannya gitu. Jadi jasa benar-benar harus kita benar-benar perhatikan dengan baik sih. Makanya prioritas pertama pasti di komunikasi dulu dengan kliennya gitu. Sebenarnya kalau misalkan dia ingin kita buatkan konten atau apa, kita komunikasi dulu dengan mereka. Inginnya seperti apa dibuatkannya atau konsep briefnya seperti apa. Baru setelah itu kita sudah dapat mau dari kliennya atau dari stakeholdernya, kita koordinasi lagi dengan tim misalkan begitu. Nah, tim nanti tinggal kita koordinasi briefing dan buatkan sesuai dengan tadi arahan dari si kliennya seperti itu. Jadi intinya sih prioritas komunikasi itu tadi antara stakeholder atau kliennya, baru nanti setelah itu kita komunikasi dan kembali ke tim kitanya seperti apa. Jadi kalau komunikasinya baik, insya Allah kan semuanya baik gitu. Jadi harapan itu juga sesuai dengan keinginan dari si kliennya seperti itu. Jadi prioritasnya itu dulu sih. Baru setelah itu nanti kita coba prioritaskan hal lain-lain. Misalkan dari sisi-sisi yang ada konten, kan konten itu terbagi ya. Ada konten yang dari iklan, ada yang misalkan yang kita buat sendiri. Nah kan prioritas lagi nih. Kalau itu iklan atau misalkan itu yang urgensi ya berarti itu harus kita dahulukan. Kalau misalkan yang kita buat sendiri itu mungkin kan ada tenggat waktu yang bisa kita dahulukan yang iklan dulu baru yang nanti yang lain gitu. Jadi kita ada urgensi juga, prioritasnya ini dulu baru prioritas yang lain, seperti itu sih gitu. Kalau dari Hadi mungkin ada tambahan? Cukup sih. Oh jadi diperhitungin gitu ya mas skalanya? Betul, Gitu. kalau prioritas gitu sih dari kita. Dan juga pertimbangan soal image dari klien dan juga kitanya juga diperhitungkan banget ya kak ya? Betul. Oke, next. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah yang Humas Lampung G ini lakukan untuk mengelola isu-isu negatif atau krisis yang dapat mempengaruhi reputasi dari perusahaan ini? Monggo Hadi. Oke, sebetulnya di Lampung G kita itu terbagi dua segmentasi dalam implementasinya. Itu kita terbagi dari Lampung G dan Lampung G News. Nah, kita coba fokus dulu untuk di Lampung G News ya mungkin ya. Karena di dalam struktural kita itu kita menjadi beberapa divisi dan beberapa tim. Di Lampung G itu khususnya kita segmentasinya jenis konten informatif ya, bisa dibilang informatif dan edukatif. Terus di Lampung G News itu berkesan redaksi karena kita di sana fokusnya untuk pemberitaan terkini dan ke depan lah gitu ya, tentang apa yang ada di Lampung. Nah, langkah-langkah humas termasuk dari tim kita sebagai internal itu kita terus berkoordinasi dengan tim, terutama di lapangan, tim-tim lapangan yang mereka
justru punya konsekuensi yang lebih besar dibandingkan tim-tim kita yang di dalam kantor, di internal. Isu-isu negatif yang sering terjadi itu biasanya soal pemberitaan. Kita garis bawahi di tim Lampung Genius ya. Di Lampung Genius itu seringkali berita-berita negatif itu yang banyak sangkalan dari netizen atau dari masyarakat yang seringkali kita publish punya pandangan yang berbeda lah ya dari masyarakat juga. Jadi apa yang kita dapat informasinya belum tentu netizen atau masyarakat ini bisa terima, apalagi pro dan kontra akan jelas tentang kondisi di Lampung gimana atau seperti apa. Ditambah lagi biasanya isu-isu negatif itu tim kita yang di lapangan biasanya dapat dari instansi luar, instansi pemerintahan atau apa yang kesannya mereka pun pro dan kontra dengan kita. Nah, terus gimana sih caranya humas internal kita itu untuk menanggapi itu? Biasanya kita terus berkoordinasi dengan instansi tersebut, terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang kira-kira punya pandangan yang berbeda dengan kita. Jadi untuk itu jelas mempengaruhi reputasi kita juga kan sebagai instansi atau perusahaan, karena kita di bidang media itu jelas banyak tantangannya, apalagi berita-berita yang kita kelola atau yang kita publish itu sumbernya kan kita pun nggak bisa sembarangan untuk bisa mempublish, karena di dalam media apalagi di redaksi itu kita harus punya struktural atau lembaga-lembaga yang dimana ketika kita mau publish itu harus sudah ada verifikasinya dulu. Nah, di samping itu kita punya jurnalis, punya tim redaksi yang alhamdulillah sudah banyak, lebih dari sebagian lah ya, itu sudah terverifikasi dari Dewan Jurnalis juga. Termasuk dari kita punya partnership itu kumparan media nasional ya, media besar juga. Jadi kita partnership dari 2015, lumayan lama. Nah terus karena kita juga sebagai instansi sudah berbentuk PT, sudah kuat lah dalam lembaga hukumnya, jadi kita juga punya benteng lah bisa dibilang. Nah itu salah satu hal yang mempengaruhi reputasi kita juga dari masyarakat dan instansi luar, karena ketika kita sudah punya backupan yang cukup, backupan yang bisa dibilang kuat untuk secara keamanan ya bisa dibilang untuk pemberitaan kita, karena kan mengandung pro dan kontra. Nah itu masih bisa memperkecil kemungkinan kita untuk bisa berkonflik lah dengan instansi luar atau lembaga-lembaga luar yang bisa mempengaruhi reputasi kita. Jadi itu salah satu krisisnya ya, tapi dalam hal lain kita banyak banget sih, apalagi isu negatif soal banyaknya konten yang fokus kita itu di Lampung, terutama di Lampung G. Kita pengen banget menghilangkan kesan negatif di Lampung. Itu PR kita kan sebagai anak muda, itu PR terbesar kita adalah menghilangkan image jelek tentang Lampung dan berita-berita hoax yang seringkali kita dengar, kita lihat, dan kita tonton lah. Nah itu PR kita. Isu-isu negatif yang kayak gitu sebetulnya bisa kita minimalisir, tapi dengan keterbatasan kita juga sebetulnya kita butuh dengan kerjasama banyak pihak, termasuk netizen juga yang bisa aktif untuk menyuarakan itu. Jadi salah satu isu negatif yang sering kita terima itu di situ. Dan tantangannya adalah seringkali kita buat konten yang edukatif dan positif, itu kurang tanggapan atau kurang minat dari masyarakat, yang terkesannya membuat kita orang-orang Lampung sendiri itu berita negatif yang selalu keluar, sedangkan kita ini fokusnya nggak selalu di situ kan. Berita-berita positif ini selalu kita keluarkan gitu. Jadi salah satu reputasi instansi dan reputasi nasional ya sih, reputasi daerah lah. Itu aja sih. Biasa. Jadi selain harus jaga profesionalitas, juga harus pertimbangin resiko-resiko yang diterima ketika kita di luar ya Kak ya? Iya. Banyak banget kalau resiko ya. Ya banyak banget resikonya gitu.
Lagi kita juga beritakan ada yang datang dari jurnalis kita kan di lapangan, ada juga yang datang dari netizen nih misalkan gitu kan. Makanya kita juga butuh klarifikasi, biasanya butuh konfirmasi ke kejelasan dari kepolisian misalkan gitu. Jadi setiap berita yang kita terima juga dari netizen pasti kita juga koordinasi dengan kepolisian, misalkan contoh ada kejadian kecelakaan di mana gitu misalkan, kita juga pasti koordinasi dengan Polres tempat misalkan gitu, benar nggak ada kejadian ini di sini misalkan. Kalau misalkan dari kepolisian sudah A1 ya misalkan sudah oke, ini benar ada kejadian ini, baru kita coba beritakan misalkan. Tapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi, kita juga ketika hold, kita nggak akan kita ini gitu. Jadi semua berita kita juga atas dasar verifikasi juga. Dan nanti juga mungkin kalau misalkan itu menyinggung atau terhadap korban atau siapapun atau perusahaan instansi, biasanya kita juga akan ada klarifikasi dari si korban misalkan atau dari pihak yang terkena itu biasanya. Jadi kita ada cover both side namanya. Jadi ada keberimbangan dari kepolisian, ada kita ambil sisi pemberitaan dari beliau, dari juga dari korbannya juga seperti apa gitu pandangannya. Karena kadang kalau misalkan yang menyinggung redaksi begitu, pemberitaan begitu tuh kalau nggak berimbang begitu nanti ujungnya kan dianggapnya kita satu pihak gitu misalkan, cuma ini menyinggung kan akhirnya gitu. Jadi perlu ada koordinasi juga nih dengan pihak-pihak terkait juga, makanya perlu pendekatan yang responsif ke mereka gitu, komunikatif lagi sama mereka tentang suatu kasus atau kejadian seperti itu sih. Jadi kita benar-benar perlu menjaga itu, karena humas kan sebagai penyebatan ya, kita harus netral ke sini dan ke sini gitu, jadi tengah-tengah sebenarnya. Kita itu non blok gitu ya, jadi blok barat dan blok timur kita harus paham nih. Jadi ke sini netral, ke sini juga netral. Jadi walaupun kita misalkan dari humasnya Lampung G misalkan begitu ya, kita kan pasti ke Lampung G ya, tapi seenggaknya kita juga harus memposisikan kita juga ke korban atau ke instansi yang lain itu. Jadi kita juga memposisikan kita tengah-tengah gitu. Jadi keberimbangannya dapat seperti itu sih. Oke. Gitu sih. Jaga hubungan baik sih. Terima kasih Mas atas jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya Boni. Oke. Gimana sih Kak struktur tim kehumasan di perusahaan Lampung G dapat mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan ke publik langsung? Gimana deh? Struktur kehumasan kita, struktur tim. Sebetulnya kita nggak banyak ya, karena kan kita dominan di luar nih kondisinya, dan di kantor sendiri itu hanya diisi beberapa orang sebetulnya. Tapi di struktural kehumasan kita itu dibagi menjadi 4 ya Bang. Ada berdivisi ya, per divisi. Ada divisi kreatif, divisi berita atau news, terus divisi support, divisi bisnis ya, divisi bisnis. 4 sih itu sih kalau dari tim kehumasan kita. Terus untuk efektivitasnya dominan kita sebetulnya kan karena outputnya adalah berita ya ataupun informasi, jadi efektivitasnya bisa terlihat lah dari jejak digital kita sih. Paling karena tadi banyak divisinya, jadi kalau ditanya penyampaian pesannya itu kita menggunakan pendekatan yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan tim redaksi tadi yang disebut itu kan tim news ya, itu pendekatannya dengan pemberitaan. Misalkan kalau dia misalkan tentang isu-isu kenegaraan misalkan, atau tentang kemarin ya banjir misalkan, dia kedekatan mereka penyampaian pesannya melalui pemberitaan tentang banjirnya, di mana sih banjir yang paling parah, yang mana yang paling ini. Nah nanti kan ada informasi balik nih dari masyarakat, oh di sini juga terdampak nih misalkan, oh di sini juga butuh bantuan. Itu kan penyampaian pesan gitu. Jadi penyampaian pesannya sesuaikan dengan redaksi masing-masing gitu misalkan, dan tupoksinya masing-masing. Kalau tim redaksi ya dengan pemberitaan mereka, dengan scriptwriter mereka, penulisan jurnalistiknya. Begitupun tim kreatif juga penyampaian pesannya itu misalkan dengan masyarakat, dia ke suatu lokasi, kita liput, kita promosiin tempatnya, wisata atau tempat kuliner segala macam. Penyampaian pesannya itu lebih ke negatif kan, mempromosikan, kemudian memperkenalkan tempat barunya gitu-gitu. Jadi penyampaian pesannya ya seperti itu, soft selling segala macam kan. Terus kalau kita sebagai tim support ya jaga hubungan baik dengan kliennya misalkan. Jadi ketika sudah dia buat iklan kita coba after salesnya gimana, tanya kira-kira
ada kendala tidak kemarin gitu. Jadi menjaga hubungan baik terus menerus, jadi biar dia repeat order ya, kembali lagi ke kita lagi, nanti untuk konten berikutnya bisa kita bantu lagi segala macam. Jadi efektifnya di situ. Jadi semuanya menyesuaikan dengan topoksinya masing-masing gitu. Jadi kita sebagai tim, nah udah ketemu klien, kita coba wajib untuk nanya klien yang kemarin liputannya gimana, ada kendala tidak di lapangannya, timnya seperti apa, atau siapa tahu ada masukan atau kritik kita bisa terima segala macam. Jadi hubungannya masing-masing sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Kayak admin juga mungkin kan berhubungan terus dengan kliennya, terus nanya ada program apa, ada promo apa, dan kan biasanya kita juga ada timeline tuh, ada Ramadan, ada hari-hari besar. Nah biasanya kan mereka juga butuh bantuan tuh untuk mempromosikan tempat mereka saat-saat high season itu. Nah itu kan jadi penyampaian pesan yang baik nih. Kalau misalkan pesannya bagus, komunikasinya baik, mereka kan hubungin kita lagi nih gitu, Kak butuh ini dong, Kak butuh ini deh, boleh deh nanti dibantu gitu. Jadi sesuaikan dengan tupoksinya masing-masing sih pesannya, seperti itu. Jadi efektif. Jadi ngejaga porsi kerja masing-masing sekaligus kita ngejaga hubungan baik dengan Betul. partnership di luar sana ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara tim kehumasan menangani feedback negatif atau kritik yang muncul dari publik maupun dari internal Lampung G ini sendiri? Oke, feedback negatif biasanya kita dapat tuh dari netizen ya, dari berita, dari konten. Tuh biasanya kita semua koordinasi tim. Jadi siapa yang punya kontrol di dalam kontennya, itu biasanya kita selalu berkoordinasi. Contoh, ada satu konten yang kita publish tapi informasinya beda. Misalkan data soal BMKG. Data BMKG harusnya hari ini hujan, ternyata kita publish cerah. Nah di situ tuh setelah informasi itu tayang, ternyata hujan terus di Majir nih, contohnya. Dan mau nggak mau ya kita harus berikan klarifikasi ke netizen, karena